Halo dan selamat bergabung kembali dalam penelusuran kita. Hari ini nih kita bakal nyelam lebih dalam ke jantungnya kalkulus awal, fungsi, limit, sama kontinuitas. Pegangan kita seperti biasa, catatan kuliah yang Anda bagikan judulnya Gerbang Menuju Kalkulus. Nah, tujuan kita bareng-bareng nih, bongkar gimana tiga konsep ini tuh bukan cuma teori matematika loh, tapi jadi fondasi vital banget di dunia teknik. Khususnya gimana konsep ini bantu kita pindah dari ngeliatin benda diem gitu ya, ke analisis sistem yang ya dinamis, berubah terus, gerak terus. Anda mungkin ingat ya dari materi yang sama juga kita pernah singgung sedikit soal aljabar linear dan vektor. Itu kan alat bagus banget buat analisis sistem statis. Misalnya ngitung beban di rangka jembatan yang diem gitu. Tapi coba deh bayangin dunia teknik mesin yang sebenarnya. Ada deru mesin, ada fluida ngalir di pipa, panas pas ngelas, itu semua kan tentang perubahan. Aljabar aja kayaknya ya kurang nendang gitu buat nangkap dinamika ini. Disinilah kalkulus masuk, jadi kayak jembatan konsep gitu. Dan tiga pilar yang mau kita bahas hari ini, fungsi, limit, kontinuitas itu ya tiang pancang utamanya lah. Persis. Kemampuan buat nggak cuma lihat kondisi sesaat, tapi paham gimana kondisi itu berubah. Itu inti dari rekayasa modern kan. Mau rancang turbin yang efisien, mau ngendaliin robot industri presisi, atau bahkan cuma mastiin mobil akselerasinya mulus. Semua itu bergantung banget sama pemahaman mendalam soal perubahan. Dan emang bener, tiga konsep ini kayak anak tangga pertama yang wajib dilewatin. Sebelum kita nanti bisa benar-benar paham turunan sama integral, alat utama kalkulus buat ngitung perubahan itu sendiri. Oke, mari kita mulai dari pilar pertama ya, fungsi. Apa sih fungsi itu? Gampangnya gini, ini tuh semacam aturan main yang jelas. Dia ngambil sesuatu sebagai input dari satu kelompok, kita sebut domain, terus lewat satu proses atau aturan, dia ngasilin tepat satu output di kelompok lain namanya range. Analogi mesin dari catatan kuliah Anda itu lumayan ngebantu sih. Ada bahan mentah, input variabel X, terus ada mesinnya sendiri, fungsi F. Nah, keluarannya produk jadi output variabel Y atau Fx. Jadi nilai output ini ya tergantung banget sama inputnya. Makanya kita tulis Y sama dengan Fx. Dan jangan remehin ide aturan main yang kelihatannya simple ini loh. Kemampuan buat ngerumusin hubungan sebab akibat atau ketergantungan antar variabel dalam bentuk fungsi matematis, itu langkah paling awal dan menurut saya paling fundamental dalam pendekatan rekayasa. Di dunia nyata kan hampir nggak ada yang berdiri sendiri ya. Kekuatan material tergantung suhu, kecepatan alir fluida tergantung tekanan, biaya produksi ya tergantung volume. Fungsi ini ngasih kita bahasa buat deskripsiin hubungan-hubungan tadi secara presisi. Tanpa bisa modelin ini, analisis teknik yang serius ya nggak mungkin jalan. Ini bukan cuma nulis rumus, ini alat mikir. Contoh konkretnya bikin lebih kebayang sih. Sumber kita kan ngasih contoh aplikasi di teknik mesin ya. Misalnya nih di otomotif, ada yang namanya kursa torsi mesin. Torsi atau gaya putar mesin itu kan nggak rata terus. Dia naik turun tergantung seberapa cepat mesinnya muter, RPM. Nah ini hubungan fungsional klasik banget. Torsi T itu fungsi dari RPM atau T sama dengan F RPM. Inputnya, ya RPM, yang kita atur lewat gas. Fungsinya, itu juruan mesinnya, kapasitas silinder, timing pengapian, desain katup, macam-macam lah. Itu yang nentuin gimana RPM jadi torsi. Outputnya, torsi yang kita rasain sebagai dorongan mobil. Insinyur otomotif tuh ngandelin banget grafit fungsi ini buat pahamin karakter mesin dan optimalin performanya. Ada lagi contoh lain, ini juga disinggung di materi Anda. Dari bidang manufaktur, modelin biaya produksi. Bayangin kita ngelola pabrik gitu ya, total biaya kan nggak cuma tergantung berapa banyak barang yang dibikin. Biasanya ada biaya tetap, sewa gedung, gaji staf inti gitu, yang nggak berubah. Sama biaya variabel, bahan baku per unit, listrik per unit, yang naik kalau produksinya banyak. Nah, ini bisa kita modelin jadi fungsi. Total biaya C terhadap jumlah unit N itu, Cn sama dengan biaya tetap plus biaya variabel per unit kali N. Inputnya jelas, jumlah unit N. Aturan mainnya, fungsi C, ya rumus biaya tadi. Outputnya, ya total biayanya, Cn. Fungsi simple gini aja kekuatannya gede loh, buat ngerencanain anggaran, nentuin harga jual biar untung, bahkan ngitung titik impas berapa unit minimal harus kejual biar nggak rugi. Ini alat manajemen penting banget, yang akarnya ya dari konsep fungsi.
Oke. Jadi intinya buat Anda nih sebagai calon insinyur nguasain konsep fungsi ini kayak dapat kunci gitu ya. Kunci buat nerjemahin masalah fisik atau operasional yang rumit ke bahasa matematika yang bisa dianalisis. Bukan cuma buat ngejelasin doang, tapi juga buat prediksi, evaluasi kinerja, dan ujung-ujungnya yang ngelancang solusi yang lebih oke. Betul, fungsi ngasih kita petanya, peta hubungan antar variabel. Nah, pilar kedua, limit. Ini ngasih kita semacam kaca pembesar super kuat buat ngelihat perilaku fungsi di titik-titik yang spesifik banget, terutama titik yang agak aneh atau menarik gitu. Pertanyaan dasar yang coba dijawab limit, seperti ditekankan di sumber Anda, itu gini. Apa yang terjadi sama nilai output fx waktu input x gerak makin dekat dan makin dekat ke suatu nilai c, tapi nggak harus benar-benar nyampe di c. Fokusnya di tren mendekati, bukan nilai pasti titik itu. Notasinya, lim x menuju c, fx sama dengan L, artinya nilai yang dituju fx pas x deketin c, itu L. Kenapa kita perlu repot-repot mendekati gitu? Kenapa nggak langsung aja hitung nilai di titik C? Ngitung langsung fc itu nggak bisa. Atau nggak ngasih info yang berguna. Kasus paling umum, ya kayak contoh di materi Anda. Pas substitusi langsung, hasilnya malah bentuk aneh kayak 0/0. Itu kayak lampu kuning. Ada sesuatu yang menarik di situ, tapi kita nggak bisa lihat langsung. Limit itu alat buat ngintip perilaku fungsi di sekitar titik itu. Dia bikin kita bisa nentuin nilai tujuan atau kecenderungan fungsi, bahkan pas fungsinya sendiri nggak ada nilainya, atau aneh pas di titik C. Ini ngebuka jalan buat analisis situasi yang tadinya buntu. Coba kita lihat contoh hitungannya dari sumber ya, biar lebih jelas. Fx sama dengan x kuadrat min 9 dibagi dengan x min 3. Kita pengen tahu apa yang terjadi pas x deketin 3. Kalau kita paksain masukin x sama dengan 3, kan jadi 3 kuadrat min 9, dibagi 3 min 3, jadi 0/0. Wah, nggak ada jawaban. Tapi coba lihat atasnya. X kuadrat min 9, itu kan bisa difaktorin jadi x min 3 dikali x plus 3. Jadi fungsinya bisa ditulis ulang. Fx sama dengan x min 3 dikali x plus 3 dibagi x min 3. Nah, kuncinya di sini. Selama x itu nggak sama dengan 3, faktor x min 3 atas sama bawah bisa dicoret dong. Artinya, buat semua x yang dekat sama 3 tapi bukan 3, fungsi kita kelakuannya persis kayak fx sama dengan x plus 3. Nah, sekarang jadi gampang kan? Kalau x deketin 3, misalnya 2,9, 2,99, 2,999, atau 3,1, 3,01, 3,001 gitu, ya nilai x plus 3 bakal deketin 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, lim x menuju 3 dari x kuadrat min 9 dibagi x min 3 itu sama dengan 6. Meskipun F3 nggak ada nilainya, limitnya ada dan nilainya 6. Kita berhasil ngeliat nilai tujuannya. Yap, contoh bagus itu buat lihat mesin limit bekerja. Terus gimana relevansinya di dunia teknik mesin? Sumber Anda ngasih contoh bagus banget. Analisis tegangan di batang penghubung, pluel, mesin. Pluel ini kan nyambungin piston ke poros engkol ya. Pas piston nyampe titik paling atas geraknya, namanya titik mati atas TMA, dia berhenti sekejap sebelum turun lagi. Kecepatan sesaatnya 0. Nah, kalau rumus buat ngitung gaya atau tegangan di pluel itu ada pembagian sama perubahan kecepatan yang bisa jadi 0 di TMA, wah kita ketemu masalah matematika lagi kan? Disinilah limit berperan. Insinyur nggak nanya berapa tegangan pas banget di TMA, tapi nanyanya berapa nilai tegangan yang didekati pas waktu T mendekati waktu nyampe TMA. Analisis limit ini ngasih nilai tegangan puncak yang harus bisa ditahan pluel. Ini jadi dasar penting banget buat milih material dan ngerancang ukurannya biar nggak patah. Dari manufaktur, prediksi keausan pahat bubut. Pahat bubut kan ada umur pakainya ya, misal 60 menit motong gitu. Kualitas hasil potongan biasanya diukur dari kekasaran permukaan, K, umumnya jadi jelek seiring waktu pakai pahat, T. Jadi, K sama dengan FT.
Yang sering kejadian pas waktu T udah dekat-dekat akhir umur pakai, misal dekat 60 menit, ausnya itu naiknya cepet banget dan kekasaran K melonjak tajam. Tentunya operator mesin nggak bakal nunggu pas 60 menit baru ganti kan, risikonya pahat patah atau barangnya rusak. Nah, keputusan kapan ganti pahat itu berdasarkan analisis limit. Pahat diganti pas nilai limit dari KT waktu T mendekati 60 menit dari sisi kiri pastinya udah nyampe atau lewat batas kekasaran maksimum yang boleh buat produk itu. Sekali lagi, limit bantu bikin keputusan proaktif berdasarkan tren menuju kondisi kritis. Jadi, apa artinya ini buat Anda? Limit itu bukan cuma trik aljabar buat ngakalin 0 per 0. Ini alat analisis fundamental yang bikin Anda bisa prediksi perilaku sistem di titik-titik transisi, kondisi ekstrim, atau titik aneh di mana hitungan biasa gagal. Dalam banyak sistem rekayasa, titik-titik inilah yang paling nentuin performa, keamanan, dan keandalannya. Entah itu tegangan puncak, laju perubahan maksimum, atau batas operasi, limit ngasih cara buat ngitung perilaku di sekitar titik kritis ini. Hasilnya, desain yang lebih kuat dan keputusan operasional yang lebih cerdas. Oke, setelah fungsi buat modeling dan limit jadi kaca pembesar di titik kritis, pilar ketiga nih, kontinuitas. Apa artinya fungsi kontinu? Secara gampangannya kayak dijelasin di sumber Anda, fungsi fx itu kontinu di titik x sama dengan c, kalau kelakuannya pas mendekati c, limitnya, itu sama persis sama nilai fungsi tepat di c. Bayangin aja grafiknya, nggak ada lompatan tiba-tiba, nggak ada bolong, titik yang hilang, nggak ada jeda. Anda bisa gambar kurvanya ngelewatin titik C tanpa perlu ngangkat pensil dari kertas. Nyambung terus, mulus. Intuisi gambar tanpa angkat pensil itu bagus sih. Tapi secara matematika, ada 3 syarat resmi yang harus dipenuhi semua biar fx bisa dibilang kontinu di x sama dengan c. Pertama, fc harus terdefinisi. Artinya, nilai fungsi pas di titik c itu harus ada. Titiknya nggak bolong. Kedua, lim x menuju c, fx harus ada. Maksudnya, fungsi harus deketin nilai yang sama dari kiri maupun dari kanan c. Nggak boleh ada lompatan nilai. Ketiga, lim x menuju c, fx harus sama dengan fc. Nah, ini nilai yang dituju pas deketin c, limitnya, harus sama persis sama nilai asli fungsi pas di c. Nggak ada kejutan di titik c. Kalau satu aja dari 3 ini gagal, fungsinya disebut discontinue di titik c. Coba kita tes syarat-syarat ini pakai contoh fungsi piecewise dari sumber tadi ya. Fx itu definisinya fx sama dengan x plus 1 kalau x kurang 2. Fx sama dengan x kuadrat 1 kalau x lebih dari sama dengan 2. Pertanyaannya, dia kontinu nggak pas di x sama dengan 2? Titik di mana aturannya ganti. Mari kita cek 3 syaratnya. 1. F2 ada nilainya nggak? Ada. Karena x sama dengan 2 masuk aturan kedua, x lebih dari sama dengan 2, kita pakai x kuadrat 1. Jadi, F2 sama dengan 2 kuadrat 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Nilainya ada, syarat 1 oke. 2. Lim x menuju 2, fx-nya ada nggak? Nah ini harus cek kiri kanan. Limit dari kiri, x deketin 2 dari nilai 2. Kita pakai aturan pertama x plus 1. Pas x deketin 2, x plus 1 deketin 2 plus 1 sama dengan 3. Limit dari kanan, x menuju 2 dari nilai 2. Kita pakai aturan kedua, x kuadrat 1. Pas x deketin 2, x kuadrat 1 deketin 2 kuadrat 1 sama dengan 3. Nah karena limit kiri 3 sama dengan limit kanan 3, berarti limitnya ada dan nilainya 3. Syarat 2 oke juga. 3. Apakah limitnya sama dengan nilai fungsinya? Limitnya tadi 3. Nilai F2 juga 3. Wah sama. Jadi lim x menuju 2, fx sama dengan F2. Syarat 3 oke. Karena 3-tiganya terpenuhi, kesimpulannya fungsi piecewise ini kontinu di x sama dengan 2. Walaupun aturannya ganti, perpindahannya mulus ternyata. Dan kenapa kita peduli sama kemulusan matematis ini di dunia nyata? Ya karena kontinuitas di model matematika itu seringnya jadi cerminan langsung dari perilaku fisik yang kita mau atau kita harapkan dari sistem rekayasa. Perubahan yang mulus, transisi yang pelan-pelan, gerakan yang bisa diprediksi. Alam fisik kita kan umumnya nggak suka perubahan instan yang mustahil. Benda nggak bisa teleportasi gitu aja. Kecepatannya nggak bisa ujuk-ujuk berubah dari 10 jadi min 10 dalam 0 detik.
Diskontinuitas di model matematika itu sering jadi tanda ada guncangan, benturan, perubahan fasa mendadak, atau perilaku nggak ideal lain yang bisa ngerusak atau nggak efisien di sistem fisik. Ini kelihatannya jelas banget di aplikasi teknik mesin yang disebut sumber. Misalnya, profil camshaft noken as di mesin. Camshaft kan punya tonjolan, lob yang bentuknya dirancang khusus buat dorong katup biar buka tutup pas waktunya. Bentuk atau profil lob ini harus berupa fungsi yang kontinu terhadap sudut putaran camshaft. Kenapa gitu? Coba bayangin, kalau ada sudut patah atau diskontinuitas di profil lob itu. Komponen yang ngikutinnya, misalnya follower atau rocker arm, bakal dipaksa ganti arah atau kecepatan geraknya secara instan pas ngelewatin titik patah itu. Secara fisik, ini kayak digetok palu kecil terus-terusan. Akibatnya ya getaran kuat, suara mesin jadi kasar dan berisik, dan yang paling parah, komponen yang gesekan itu jadi cepet banget aus. Jadi, ngerancang profil camshaft yang mulus dan kontinu itu bukan cuma biar bagus dilihat, tapi syarat mutlak buat kinerja mesin yang halus, efisien, dan awet. Ini contoh gimana kontinuitas matematika langsung jadi integritas mekanis. Contoh kuat lainnya dari sumber ada di pemrograman gerakan mesin CNC. Mesin ini kan buat motong bahan, logam, kayu, dan lain-lain. Jadi bentuk presisi banget pakai program komputer. Jalur yang harus diikutin pahat potongnya, toolpath, itu idealnya didefinisikan pakai fungsi-fungsi yang kontinu. Apa jadinya kalau ada perintah gerak yang diskontinu di program? Misalnya program nyuruh pahat lontat seketika dari koordinat 10, 5 ke 15, 20 gitu aja, tanpa jalur transisi. Secara matematis mungkin bisa ditulis, tapi fisiknya motor penggerak sumbu mesin bakal dipaksa berhenti total, terus akselerasi maksimal dalam waktu 0. Wah, ini bakal bikin guncangan hebat, jerk, getaran di seluruh mesin, bisa ngerusak permukaan benda kerja, misal ada goresan atau bekas diem, dan ngasih beban kejut gede ke transmisi dan bagian mekanis mesin, jadi umurnya lebih pendek. Nah, kedua contoh ini negasin satu prinsip penting. Kontinuitas di konteks rekayasa itu bukan cuma konsep abstrak dari buku kalkulus. Dia itu prinsip desain fundamental. Kita secara aktif ngerancang sistem biar perilakunya kontinu. Gerakan mulus, perubahan gaya pelan-pelan, aliran energi lancar. Diskontinuitas itu seringnya jadi lampu merah. Indikasi ada potensi masalah. Getaran, aus cepat, boros energi, atau bahkan gagal struktur. Jadi mastiin kontinuitas atau paling nggak ngelola diskontinuitas dengan hati-hati, misalnya pakai transisi yang diperhalus, itu bagian penting dari praktik rekayasa yang baik buat bikin sistem yang andal, aman, dan tahan lama. Baiklah, oke. Mari kita coba tarik benang merahnya ya dari 3 pilar yang udah kita jelajahi ini. Kayak yang ditekankan di materi Anda juga. Pertama, fungsi. Ini bahasa kita buat modelin dunia, alat buat nerjemahin hubungan fisik ke bentuk matematik yang bisa dianalisis. Kedua, limit. Ini instrumen presisi kita, mikroskop kalkulus, yang bikin kita bisa ngamatin perilaku sistem secara detail pas deketin kondisi kritis atau titik transisi yang menarik. Ketiga, kontinuitas. Ini jaminan kemulusan, syarat yang mastiin model atau sistem kita perilakunya wajar dan bisa diprediksi, tanpa lompatan atau perubahan dadakan yang seringnya nggak mungkin atau nggak diinginkan secara fisik. Dan ketiganya ini nggak berdiri sendiri loh. Mereka saling bangun. Kemampuan modeling fungsi, kemampuan analisis titik kritis, limit, sama kemampuan mastiin transisi mulus, kontinuitas, kalau digabung, itu ngasih kita fondasi yang kuat banget. Fondasi inilah yang bikin kita bisa mulai paham aspek paling menarik dari sistem rekayasa. Dinamika dan perubahan. Gimana sesuatu gerak, gimana laju perubahannya sendiri berubah, gimana sistem ngerespons gangguan, semua ini dibangun di atas pemahaman 3 pilar fundamental ini. Benar banget. Dan seperti yang disinggung di akhir materi sumber Anda, pemahaman tentang limit ini secara alami ngebuka pintu ke pertanyaan gede berikutnya. Oke, kita tahu nilai yang didekati fungsi, tapi seberapa cepat dia mendekatinya? Seberapa cepat sesuatu berubah di satu momen tertentu? Pertanyaan tentang laju perubahan inilah yang bakal bawa kita langsung ke jantung kalkulus diferensial, yaitu konsep turunan. Nah, ini yang bakal jadi fokus kita di penelusuran berikutnya.
Sebelum kita benar-benar tutup nih, perlu disebutin juga kalau materi sumber Anda itu ada beberapa latihan pemahaman mandiri yang lumayan seru buat dicoba. Ada soal yang minta Anda terapin konsep fungsi ke pembacaan termokopel, ada beberapa soal latihan ngitung limit pakai aljabar, sama satu soal konsep yang nantang Anda buat hubungin ide kontinuitas ke desain polisi tidur yang aman dan nyaman. Ini bisa jadi bahan renungan yang bagus buat Anda coba kerjain sendiri nanti. Dan ya, sebagai pemikiran penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan, yang terinspirasi langsung dari obrolan kita soal kontinuitas tadi. Kita kan udah lihat ya betapa pentingnya kontinuitas buat gerakan mekanis yang mulus dan sistem yang bisa diprediksi. Sekarang, coba deh balik cara pandangnya. Bisa nggak Anda kepikiran satu contoh lain aja? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin, sesuatu di rumah, di jalan, atau alat yang sering Anda pakai di mana justru adanya diskontinuitas, entah disengaja atau enggak, dalam suatu proses, desain, atau aliran informasi, itu bisa nyebabin masalah nyata. Mungkin jadi nggak efisien, nggak nyaman, atau bahkan bahaya. Wah, pertanyaan menarik banget itu buat dibawa pulang. Oke, dengan ini kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita tentang fungsi, limit, dan kontinuitas sebagai gerbang menuju kalkulus. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.